belum menghitung sampai detail ya. Tapi kalau dari sisi praktisnya sih sebenarnya LCS paling praktis karena kita kalau dengan US itu bisa untung juga sebaliknya karena fluktuasi dengan US ini kan selalu up and down ya. Jadi saya kira dengan langsung begini kita bisa menghitung di buku kita itu lebih pasti dan lebih cepat untuk menyelesaikan buku kita setiap tahunnya. Baik, tapi kita tahu juga kalau menggunakan mata uang lokal nih artinya akan banyak juga nih mata uang yang mungkin kita akan bekerja sama dengan banyak negara begitu. Apakah ini juga fluktuasinya artinya kita harus benar-benar memperhatikan mata uang setiap negara? Ya nggak begitu, biasanya kan kita dapat modal kerja dari lembaga keuangan kan dalam bentuk rupiah. Ya, jadi kalau kita ekspor kita biasanya dapat US. Kadang-kadang kalau rupiah lagi lemah terhadap US, anggaplah itu windfall. Tapi kalau rupiahnya lebih kuat daripada US, ya kita ya sebaliknya malah. Kalau dengan mata uang yang lain, tentu kita ngitungnya tidak mengharapkan untung rugi dari selisih kurs, tapi kita lebih mudah dari rupiah ke rupiah kan. Jadi modal kerja, modal investasi rupiah, kita ekspor dapatnya rupiah juga. Baik, kita akan beralih ke Pak Kavi. Pak Kavi, kalau tadi menurut Pak Beni belum dihitung juga ini secara profit mana yang lebih menguntungkan. Tapi kalau dari analisa Anda ini akan seperti apa dari segi profit untuk para eksportir? Iya, kami melihat ada dua hal ya yang menjadikan LCS ini memberikan benefit bagi para pengusaha. Yang pertama adalah memang tadi disampaikan Pak Beni juga bahwasannya secara teknis penerapan LCS ini akan menjadi lebih praktis dan menjadikan transaksi lebih efisien ya. Dan yang kedua adalah mengurangi adanya risiko nilai tukar dengan diversifikasi mata uang yang digunakan dalam transaksi internasional. Kita melihat bahwasannya tadi modal kerja yang diberikan ketika transaksi menggunakan dolar pasti terekspos oleh risiko nilai tukar, bisa loss bisa juga untung gitu ya. Tapi dengan adanya local currency settlement hal itu bisa dihindari sehingga bisa lebih stabil para pengusaha dalam melakukan proyeksi usahanya di masa mendatang. Baik, artinya kerjasama ini sebenarnya dalam jangka pendek, menengah, dan juga panjang ini akan menguntungkan perekonomian Indonesia. Iya, kami melihatnya demikian Mbak Aneka. Baik, Anda lihat berapa nilai yang mungkin bisa kita dapat dengan adanya perjanjian LCS yang semakin banyak ini? Untuk angkanya kami belum exercise, tapi yang jelas hal ini mungkin tidak akan bisa langsung seketika menggantikan hegemoni dolar ya, atau bagaimana dolar menjadi selama ini dominan di transaksi keuangan internasional. Akan tetapi yang kita lihat adalah di sini bagaimana market ini less volatile dan lebih stabil rupiahnya sehingga bisa memberikan kepastian usaha bagi pengusaha. Baik, Pak Kavi, kita melihat memang dolar selama ini menjadi mata uang yang dominan untuk perdagangan. Apakah mungkin dominasi dolar ini bisa digantikan dengan mata uang lain seperti yuan misalnya? Untuk menggantikan dolar, kami melihatnya belum ke arah sana. Jika walaupun terjadi, mungkin memerlukan waktu beberapa dekade ya, gitu. Karena ada beberapa karakteristik yang menjadikan dolar saat ini sejak tahun 1970 atau 1944 ketika Bretton Woods ini disepakati dolar menjadi international currency. Gitu. Di antaranya karakteristiknya yang pertama adalah bagaimana dolar ini memiliki interoperability yang tinggi, artinya stickiness-nya sangat tinggi sekali karena hampir semua negara memiliki cadangan dalam bentuk dolar, sehingga hal ini mungkin belum bisa ditandingi oleh mata uang yang lainnya ya. Selain itu juga kita melihat jumlah transaksi atau turnover foreign exchange ini jika melihat dolar dibandingkan mata uang yang lainnya jauh perbandingannya gitu ya. Kita melihat turnover USD ini bisa 88,5% ya tahun 2022. Sementara kalau dilihat yuan hanya 7% gitu. Memang terdapat kenaikan di yuan ya, penggunaan yuan dalam transaksi internasional dari 4,3 menjadi 7%. Tapi untuk mengejar ke 88% kami melihatnya masih jauh dan oleh karena itu bayangan untuk menggantikan dolar sebagai mata uang yang dominan di internasional mungkin masih memerlukan waktu. Adapun langkah-langkah small step seperti local currency settlement ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan dolar, tapi bagaimana untuk mengurangi risiko atau volatilitas yang ada di domestic market.
Baik, Pak Hafid, dari tadi kita sudah mendengar kelebihannya seperti apa jika memang kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Tapi kan pasti ada risikonya juga. Anda melihat risikonya seperti apa dan sebesar apa? Ya, kami melihat bahwasanya jika semakin banyak negara yang melakukan settlement agreement, local currency settlement, sebagaimana yang kita lakukan dengan Thailand, Malaysia, Jepang, China, Korea Selatan, hal ini akan menjadikan mata uang kita lebih tidak less volatile ya. Artinya volatilitas yang ada di US tidak akan serta-merta berdampak terhadap mata uang kita. Namun demikian yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana transaksi dagang kita dengan negara-negara mitra utama ini. Kalau kita melihat di ASEAN tadi memang secara total 18,44 market share-nya. Tapi kalau dilihat negaranya ini yang tinggi adalah Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Sementara negara-negara ASEAN lainnya mungkin masih sangat kecil porsinya. Adapun negara-negara Asia yang lainnya seperti Jepang ini share-nya sekitar 8%, hampir mirip-mirip dengan AS. India pun juga 7,67%, masih jauh dibandingkan dengan Tiongkok. Ini juga bisa menjadi tantangan juga sekaligus peluang bagi para pengusaha untuk meningkatkan ekspornya ke negara-negara mitra dagang kita yang lainnya selain AS. Baik, kita akan coba tanyakan langsung pada Pak Beni. Pak Beni, risikonya tadi disampaikan juga Pak Kahvi begitu. Memang ternyata belum merata, hanya ke negara-negara tertentu saja di ASEAN plus 3, di mana angka perdagangan kita cukup baik begitu. Seperti apa tantangan yang mungkin langsung dirasakan oleh para eksportir? Ya, tadi ya setelah saya mengungkapkan, prosesnya lebih praktis dan simpel ya. Kalau kita tidak harus berpikir dari rupiah ke dolar, dolar ke rupiah lagi. Terus kedua, masalahnya kan persepsi dolar ini masih mencekam di seluruh para pengusaha nih. Artinya selalu dihitung pakai dolar ya. Seperti Pak Kavi katakan tadi, cadangan devisa selalu pakai dolar. Ya kan? Nah ini juga merupakan satu persepsi yang membuat orang untuk beralih itu memang butuh waktu dan butuh dicoba dulu. Kalau udah tahu rasanya pasti dia akan lebih berpihak pada LCS lah. Untuk simple dan prosesnya serta menghitung cost manufacturing cost-nya lebih mudah karena rupiah ke rupiah dan income-nya kan dapatnya dalam mata uang rupiah juga. Jadi kepastian profit, kepastian yang lainnya bisa lebih pasti.